kalau kita kaitkan dengan daya beli ini juga yang menjadi kekhawatiran di masyarakat ya. Betul. Jika harga pangan ini naik, kita lihat ada harga daging sapi, harga ayam, cabai yang juga mengalami kenaikan di beberapa daerah. Tapi menurut pandangan Anda sendiri, apakah kenaikan yang terjadi di bulan Ramadan tahun ini, begitu atau jelang Lebaran tahun ini harganya masih boleh dikatakan kenaikan yang cukup wajar atau Anda mungkin memiliki pandangan lain? Iya, kalau untuk kenaikannya seperti yang tadi disebutkan itu daging ayam, sapi, cabai, bawang juga sedikit mengalami kenaikan, tetapi memang masih dalam taraf yang wajar karena masih juga rata-rata di bawah 5%. Dan kalau kita lihat juga ini kan karena permintaannya sedang meningkat jelang Lebaran ini, jadi memang kalau dikatakan naik tidak ekstrim, Mbak Sinta begitu. Baik, tapi Anda sendiri melihatnya apakah mungkin di beberapa hari lagi masih akan terus mengalami kenaikan lagi atau harga yang naik atau harga yang ada saat ini adalah sudah ada di harga resisten ya begitu? Oke, kalau kenaikan kemungkinan tetap ada karena pasti kebutuhan akan kembali meningkat di musim Lebaran ini, lalu tetapi tetap untuk kenaikannya kurang lebih tidak jauh dari angka yang sekarang begitu, Mbak. Baik, jika kita melihat ini kan sebetulnya di setiap bulan Ramadan jelang Lebaran memang terjadi kenaikan ya pada harga itu terjadi peningkatan. Nah, untuk di tahun ini sendiri kenaikan harga yang terjadi pada beberapa harga pangan di beberapa daerah ini sebetulnya lebih kepada kenaikan karena memang permintaan yang meningkat atau juga Anda melihat apakah ada pasokan yang terganggu sehingga ya terjadi kelangkaan di beberapa daerah sehingga harganya terpaksa naik? Kalau dengan melihat tingginya peningkatannya tidak begitu tinggi ini, sebetulnya lebih karena kebutuhan yang meningkat, Mbak. Tetapi untuk masalah pasokan mungkin lebih ke hortikulturanya yang seperti bawang-bawangan ini, memang karena ya cuaca itu kan kita sekarang melihat, sebenarnya kita sudah memasuki musim panen raya ya, tetapi di sentra-sentra produksi memang masih mengalami musim hujan yang membuat proses panen ini sedikit terkendala. Nah, ini nantinya kita lihat juga apakah nantinya setelah kita memasuki masa Lebaran ini apakah cuacanya membaik atau bagaimana, itu kita baru bisa nantinya menilai apakah ini normal seperti sebelum-sebelumnya atau lebih baik atau bagaimana begitu, Mbak. Baik, tapi melihat harga pangan begitu atau bahan pokok yang juga naik di Lebaran kali ini, sebetulnya ada nggak sih harga pangan atau produk-produk tertentu begitu yang justru mengalami penurunan di Iya. Lebaran kali ini? Ada Mbak Sinta. Jadi seperti tadi yang naik itu rata-rata yang hortikultura ya, lalu cabai juga naik. Tetapi beras kita ya justru cenderung stabil, lalu telur kita juga cenderung stabil, bahkan kemarin sempat turun sedikit untuk harga telur. Telur juga sebenarnya nampaknya cukup oversupply ya? Iya, oversupply betul, bahkan kita sempat ada pembicaraan planning mau ekspor juga ya, membantu Amerika Serikat yang sekarang lagi kekurangan telur juga begitu. Jadi telur aman, beras kita juga baik-baik saja. Ya lebih ke untuk cabai, yang naiknya cukup signifikan itu cabai, bawang tidak begitu signifikan tapi naik. Daging ayam dan daging sapi itu hal yang memang sering terjadi saat Lebaran kalau kenaikan daging ayam dan daging sapi begitu, Mbak Sinta. Baik, Mbak Ega, mengamati harga pangan ya untuk yang hortikultura seperti misalnya cabai dan bawang ini kan memang mengalami kenaikan tapi juga berkait dan cukup sensitif begitu dengan cuaca ya. Anda sendiri melihatnya untuk saat ini apakah cuaca yang ada begitu ini cukup kondusif untuk tanaman cabai dan juga tanaman pangan lainnya atau Anda memiliki pandangan lain? Kalau kami melihat sih sebetulnya cuacanya masih cukup challenging, Mbak, karena yang seperti tadi itu di sentra-sentra produksi memang masih mengalami musim hujan dan itu mengganggu proses penanaman juga sekarang sudah mulai panen ya, sudah mengganggu proses panen juga begitu, Mbak. Jadi ada permasalahan juga di cuaca, tetapi ya harapannya nantinya semakin membaik lah, semakin mendekati Lebaran dan Lebaran usai semakin membaik sehingga tidak mengganggu panen raya kita begitu, Mbak. Baik, Mbak Ega, menarik jika tadi Mbak Ega sempat menyinggung terkait dengan harga beras yang boleh dikatakan cukup stabil atau stagnan begitu, tapi juga mungkin ada kenaikan ya di beberapa daerah. Nah, Anda melihatnya untuk harga beras ini sebetulnya apa nih yang menyebabkan harga beras cukup stabil? Karena biasanya nih harga beras jelang Lebaran seiring dengan permintaan pembuatan ketupat misalnya begitu ya, atau mungkin ya masak-memasak lah gitu jelang Lebaran biasanya harga beras cukup naik. Nah, Anda melihatnya apa, sentimen apa yang menyebabkan harga berasnya cukup stabil untuk saat ini? Sentimennya itu sebetulnya stok kita mencukupi di Bulog, Mbak. Jadi kita
Stok itu sekarang ada sekitar 2,1 sekian, hampir 2,2 juta ton untuk beras kita, sehingga memang mencukupi dan juga distribusinya cukup baik, tidak terjadi panic buying, itu yang menyebabkan beras kita juga sampai sekarang harganya masih stabil. Ya ada kenaikan tapi tipis, sekarang kembali lagi stabil begitu Mbak. Baik, Anda sendiri melihatnya untuk harga beras tadi kan Anda bilang bahwa untuk saat ini memang supply-nya masih mencukupi iya. begitu ya. Jadi artinya jumlah produksi dan juga permintaan seimbang ya. Tapi untuk di pekan setelah Lebaran apakah Anda melihat juga sebetulnya beras nih berpotensi naik? Karena kalau kita lihat nih biasanya setelah Lebaran untuk harga beras setelah mengalami kenaikan ini agak sulit gitu untuk turun atau ke titik yang lebih rendah gitu daripada harga di saat Lebaran. Nah, bagaimana Anda melihat harga beras nih mungkin di pekan-pekan depan? Mungkin di pekan-pekan depan kenaikannya sama seperti kemarin Mbak. Kami rasa akan tipis saja karena kembali lagi stoknya mencukupi. Tetapi biasanya kan setelah pekan-pekan Lebaran akan kembali lagi ke kota di mana bekerja lah, kembali lagi dah tidak di ini, sehingga rata-rata akan kembali menstok lagi makanan untuk di rumah masing-masing. Nah menurut kami ini nantinya juga bisa berpengaruh ke makanan-makanan pokok seperti telur dan juga beras, mungkin akan ada gejolak harga sedikit, tetapi kami rasa akan masih stabil dan tidak setinggi itu begitu. Baik, semakin menarik dialog kita seputar harga pangan yang biasanya di bulan Ramadan mengalami kenaikan.